Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, teman-teman. Setelah video sebelumnya saya hentikan di wilayah sini, di Indralaya. Kita masih melintas di Indralaya, teman-teman. Di malam ini, di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Di Hari Raya Amin 15 pada malam ini. Beginilah suasana dan kondisi jalan lintas tengah yang berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Harapan saya semoga dengan adanya video ini dapat menjadi satu referensi dan informasi bagi teman-teman yang hendak mudik lebaran. Kiranya dapat mengetahui bagaimana situasi dan medan jalan lintas tengah, terkhusus yang berada di Indralaya ini, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mengikuti perjalanan saya dan selalu nonton video saya. Tidak ada kata yang lebih indah yang dapat saya hadiahkan untuk teman-teman semua, kecuali rasa terima kasih yang begitu mendalam atas support teman-teman semua terkait video yang saya buat. Mudah-mudahan atas kebaikan teman-teman semua, ya saya tidak bisa membalas apa-apa sih, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua. Dan saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan semoga senantiasa dalam rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah Tugu yang berada di Indralaya, teman-teman. Nah, di sini ada persimpangan, makanya setiap kendaraan yang hendak masuk ke kota Palembang, baik yang dari lintas timur maupun lintas barat, ya kita harus masuk ke jalan ini, teman-teman. Karena di persimpangan tadi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, itu adalah jalan Pergolden, teman-teman. Jalan yang digunakan untuk satu arah. Nah, disitulah tepatnya, teman-teman. Untuk itu bagi teman-teman yang mudik menggunakan jalan lintas timur, apabila hendak masuk ke kota Palembang, kiranya nanti di terminal yang berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, untuk masuk, untuk berpindah jalur menggunakan jalur yang saya gunakan ini, teman-teman. Setelah perjalanan malam ini, teman-teman, sebenarnya saya mau ada tujuan ke Magetan, Jawa Timur. Mungkin saya akan menggunakan bus, karena beberapa jemaah kemarin yang ngajak saya untuk ke pondok, berangkat ke pondok, ternyata mereka berangkat duluan, teman-teman. Ya, terpaksa karena saya membuat video ini, makanya saya ketinggalan. Ya, untuk itu nanti akan saya ngejar ke sana dengan menggunakan bus, teman-teman. Ya, nggak tahu sih bus apa yang bakal saya naiki. Yang jelas nanti di perjalanan menggunakan bus akan saya coba rekam lah bagaimana suasana hari raya, menjelang hari raya di sepanjang jalan, dari jalan Sumatera maupun jalan di Pulau Jawa sana, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengikuti perjalanan saya menggunakan bus, tapi saya belum tahu, teman-teman, setelah perjalanan ini saya akan menggunakan bus apa. Yang jelas setelah video ini, di malam ke-15 Ramadan, nanti saya akan melakukan perjalanan menuju ke Magetan, ke pondok pesantren Al-Fatah Temburu, teman-teman. Yang jelas saya ingin
ya mengejar teman-teman yang menggunakan kendaraan sendiri karena saya ketinggalan karena membuat video ini, ya mungkin alternatif satu-satunya saya akan naik bus teman-teman. Ya nanti saya usahakan untuk membuat rekaman lah. Terkait busnya saya juga belum ada rencana sih, nanti menggunakan bus apa. Yang jelas nanti saya akan mengeksplor bagaimana kondisi dan keadaan perjalanan baik di jalan Sumatera maupun jalan Trans Jawa di hari raya minus, kalau besok mungkin bisa minus 8, minus 10 atau berapa teman-teman, karena di malam ini saya masih dalam perjalanan menuju Palembang sih. Mungkin entah besok entah lusa saya akan melakukan perjalanan itu. Yang jelas sebelum hari raya saya akan mengeksplor bagaimana keadaan jalan. Setelah saya skip video di beberapa menit yang lalu teman-teman, saya mohon maaf. Sekali lagi saya tegaskan nanti saya akan menuju ke Jawa Timur, ke Magetan teman-teman, dengan menggunakan bus. Ya terkait busnya saya kurang paham sih. Yang jelas nanti di perjalanan tersebut saya akan mencoba membuat rekaman untuk mengeksplor bagaimana keadaan suasana jalan Trans Sumatera maupun Trans Jawa teman-teman di hari sebelum masuk ke hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Suara kucing teman-teman besar betul. Ardi itu senang betul kalau setiap perjalanan pasti membawa ini kucing kesayangan dia teman-teman. Ya makanya kadang-kadang suara pun kedengar gitu di perjalanan. Ya untuk hiburan dia lah. Posisi kita teman-teman sekarang berada di Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan teman-teman. Nanti tidak jauh dari sini akan ada gapura ucapan selamat jalan. Kita sudah keluar di Kabupaten Ogan Ilir. Ini adalah pintu tol keluar di sebelah kanan saya teman-teman yang berada di Indralaya. Biasanya kalau orang dari Palembang hendak ke Indralaya pun bisa keluar di pintu tol di belakang saya tadi teman-teman. Di lajur sebelah kanan teman-teman sangat padat merayap, kendaraan yang banyak menuju ke Lampung. Kita masih berada di Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Iya, hati-hati teman-teman. Nah, di jalan tadi teman-teman itu ada persimpangan. Nah, sebelum kita melintas di jembatan ini, hendaknya kita berhati-hati karena tidak ada penerangan. Takutnya nanti kita menggunakan jalur yang saya gunakan tadi teman-teman. Padahal di situ ada persimpangan supaya kita tidak berlawanan dengan kendaraan yang dari sebelah kanan teman-teman. Nah, perlu diperhatikan karena tidak ada penerangan, makanya pas dibelokkan tadi benar-benar tidak terlihat. Di depan kita ada jembatan dan di setiap sambungan ini teman-teman ada kerusakan, ada lubang yang begitu dalam. Untuk itu perhatikan, hati-hati di saat ada jembatan. Biasanya di jalan lintas macam ini setiap jembatan pas di sambungan di saat kita hendak naik pasti rusak teman-teman. Ya untuk itu sebelum kita mendekati jembatan alangkah baiknya kita kurangi kecepatan kita. Di saat kita sampai di jembatan kita bisa ngerem teman-teman. Kita masih iring-iringan dengan si raja jalanan.
Ini ada jembatan yang lumayan panjang, teman-teman. Perhatikan, beginilah suasana jalan lintas timur. Sekarang posisi saya berada di jalan lintas timur, Palembang Lampung, Sumatera Selatan, teman-teman. Kondisi dan medan jalan di hari menjelang hari raya Idul Fitri H-15 malam ini, keadaan jalan masih ramai lancar, tidak ada hambatan, teman-teman. Iya, sedikit lubang. Banyak pemotor juga sepertinya, teman-teman, yang mulai melakukan perjalanan. Nah, ini mungkin dari wilayah kecamatan kabupaten atau gimana, dia hendak menuju ke kota Palembang, teman-teman. Tapi untuk di lajur kanan belum ada pemudik yang dari Palembang untuk menuju ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini. Di depan kita masih ada mobil Pajero, kita ngiringi dia aja lah. Kalau dia bisa agak cepat sedikit ya nanti kita ngikutin dia. Nah, di depan itu adalah perusahaan minyak atau gas yang ada di Sumatera Selatan, teman-teman. Ini berada di Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya, di depan kita harus hati-hati, takutnya nanti ada pekerja. Ini tempat lalu lalang keluar masuk kendaraan pabrik, teman-teman. Untuk itu selalu perhatikan. Perjalanan kali ini, teman-teman, tadi saya awali dari Indralaya menuju ke kota Palembang. Full perjalanan dari Indralaya menuju kota Palembang, teman-teman. Saya masih iring-iringan dengan mobil di depan, Pajero atau Fortuner. Ini Fortuner sih, teman-teman. Ya, sepertinya dia mulai tancap gas ya. Ya, kita sanggupnya hanya ngiring sih karena dia mobil yang sangat kencang sekali ya. Untuk ngejar dia sih rasanya agak sulit, teman-teman. Ya, coba saya akan kejar, siapa tahu saya bisa nyalip. Oh, bisa, teman-teman, ternyata dia ngasih jalan kok. Berarti mobil Fortuner tadi bukan termasuk sopir yang arogan, teman-teman. Dia kasih kok jalan ke saya gitu. Kita masih berada di Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kita akan menuju kota Palembang, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah sampai di wilayah sini, hendaknya teman-teman perhatikan kalau bisa kurangi kecepatan, karena nanti di depan kita akan ketemu persimpangan, teman-teman. Kita apabila ingin ke Palembang, kita menggunakan jalur yang ke kiri, teman-teman, di bawah flyover di Kertapati dan Jakabaring. Untuk itu, sebelum kita sampai, lebih baik kita kurangi kecepatan kita. Mungkin teman-teman yang berada di luar Sumatera ini mungkin agak sedikit bingung kan. Nanti takutnya apabila tidak mengurangi kecepatan akan bablas sampai ke Jakabaring sana, teman-teman, atau ke Kertapati. Tapi kalau kita hendak menggunakan jalan Soekarno-Hatta bypass di kota Palembang, kita belok ke kiri di bawah flyover di depan kita nanti, teman-teman.
Kita masih berada di Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saya menggunakan kecepatan agak tinggi nih teman-teman. Nah ini ada mobil Panther, tapi kencang betul teman-teman larinya. Aduh saya sampai kepontang-panting juga ngeladeni mobil Panther di depan saya ini, pickup. Iya aduh bahaya teman-teman. Ternyata di depan kita ada truk yang sedang parkir. Ya untung sih bisa menghindar. Di depan kita sudah ada tanda-tanda di mana kita harus belok ke kiri untuk menuju ke Jalan Soekarno-Hatta, bypass di Kota Palembang, teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwasanya kita akan segera masuk ke Jalan Soekarno-Hatta, bypass. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, kalau bisa kurangi kecepatan. Ini sudah dekat sih, teman-teman, untuk kita belok ke kiri untuk masuk ke Kota Palembang. Takutnya nanti kalau kita menggunakan kecepatan tinggi kita akan lurus ke sana teman-teman. Kalau kita lurus itu akan menuju ke Jakabaring atau bisa juga ke Kertapati. Tetapi kalau kita hendak masuk ke Kota Palembang menggunakan jalan bypass Soekarno-Hatta, ya kita nanti hendaknya untuk belok ke kiri teman-teman. Hati-hati, itu mobil Panther tadi teman-teman, udah kayak peluru dia. Nah di sebelah kanan kita ada Puso besar, saya akan coba mendahului. Nah di depan kita teman-teman sudah ada tanda-tanda bagaimana kita harus berbelok ke kiri apabila sudah ada kilatan kamera di jalan ini teman-teman. Nanti kita maju sedikit, hendaknya kita belok ke kiri untuk masuk ke Kota Palembang menggunakan jalan bypass Soekarno-Hatta. Kalau sebenarnya kalau kita lurus juga bisa sih teman-teman untuk masuk ke Kota Palembang, tetapi kita akan melewati ke dari Kertapati atau dari Jakabaring Kota Palembang teman-teman. Tapi kalau kita hendak melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi ya kita gunakan jalur yang saya gunakan ini. Masuk ke Jalan Soekarno-Hatta, bypass di Kota Palembang. Nah di depan kita ada flyover di Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan teman-teman. Setelah flyover ini, nanti di depan kita ada sebuah jembatan fenomenal teman-teman. Jembatan Musi 2 yang berwarna merah ini sering dieksplor oleh teman-teman konten kreator juga, bagaimana kemegahan jembatan Musi 2 yang berada di Kota Palembang ini. Setelah flyover ini kita akan naik ke jembatan berikutnya, yaitu jembatan Musi 2 yang ada di Kota Palembang teman-teman. Setelah jembatan flyover ini tadi.
Tampak di belakang kita teman-teman, sepertinya ada bus besar. Ada 2 buah teman-teman, nggak tahu bus apa nih. Oh, pantesan ngelakson teman-teman, ternyata bus Mior. Ada 2 unit teman-teman yang melintas di Pemulutan. Oh, bukan Pemulutan ini, tapi Jalan Soekarno-Hatta bypass di Kota Palembang teman-teman. Kita iring-iringan bareng bus Mior yang hendak masuk ke Kota Palembang teman-teman. Ada 2 unit. Nanti di depan kita akan naik bareng bus Mior di jembatan fenomenal, jembatan Musi 2 yang berada di Kota Palembang ini. Ini larinya kencang sekali teman-teman. Di speedometer saya sudah menunjukkan di angka 110 km per jam teman-teman. Luar biasa kencang sekali. Ya karena memang jalan mulai agak lengang karena sudah mulai malam juga sih teman-teman, di hari raya min 15 atau Ramadan di hari ke-15. Ya belum terlalu padat para pemudik yang masuk ke Kota Palembang. Jadi masih bisa menggunakan kecepatan yang lumayan tinggi teman-teman. Ini saya kepotang-panting teman-teman. Kencang, iya kencang betul sih larinya. Kencang betul teman-teman. Tadi speedo menunjukkan di 110 km per jam. Kencang sekali teman-teman. Saya nggak bisa ngejar sepertinya, tapi nggak tahulah nanti. Biasanya pas di jembatan itu, oh ternyata bisa teman-teman. Nah itu udah kelihatan bus Mior yang hendak masuk ke Kota Palembang. Kencang sekali teman-teman. Di depan kita teman-teman, kita akan segera naik ke jembatan fenomenal, jembatan Musi 2 yang berada di Kota Palembang. Untuk itu kita harus kurangi kecepatan kita. Biasanya di depan sana ada truk yang parkir di tengah-tengah jembatan itu teman-teman, biasanya semacam itu. Ya untuk itu kita harus kurangilah kecepatan kita. Tuh betul kan? Pasti di sebelah kiri, bahu sebelah kiri teman-teman, ada truk yang parkir biasanya. Ini sering terjadi kalau semacam ini. Setiap malam pasti ada beberapa kendaraan yang parkir di bahu kiri. Truk-truk besar teman-teman. Ini adalah bus Mior, indah sekali dengan lampu kebiruan. Dipenuhi dengan lampu-lampu yang sangat indah teman-teman, bus Mior. Nah kan, betul. Ternyata memang benar teman-teman dugaan saya. Ada mobil yang sedang parkir di bahu sebelah kiri. Di badan jalan sih, bukan bahu teman-teman. Ya untuk itu setiap kita hendak naik ke jembatan di Musi 2 ini di malam hari, kiranya kurangi kecepatan kita teman-teman. Sering kok terjadi mobil yang berhenti di lajur jalan sebelah kiri, biasanya semacam itu teman-teman. Kita masih ring-ringan dengan bus Mior yang hendak masuk ke terminal Alang-Alang Lebar kilometer 12 Kota Palembang. Kita masih melintas di jembatan Musi 2 di Jalan Soekarno-Hatta bypass di Kota Palembang teman-teman. Sebagai informasi bagi teman-teman yang melintas pada siang hari, di depan kita ini ada timbangan teman-teman. Biasanya truk pada masuk dan di sini juga banyak PJR maupun polisi yang memandu kita untuk berhati-hati, terutama untuk kendaraan besar yang mengarahkan untuk masuk, untuk nimbang berapa muatan yang ada di kendaraan truk tersebut. Kita masih berada di Jalan Soekarno-Hatta bypass di Kota Palembang teman-teman. Hati-hati, nanti di depan kita ada lampu merah di Tanjung Barangan, Kota Palembang. Biasanya sepanjang ini jalur ini teman-teman, setelah melintas di jembatan Musi 2, kalau dalam keadaan siang maupun sore itu sangat macet sekali.
Ya karena saya melintas di malam seperti ini ya syukur nggak ada kemacetan sih teman-teman. Masih lancar, masih nyaman lah. Kita masih iring-iringan dengan bus Mior yang hendak menuju ke terminal alang-alang lebar di kota Palembang teman-teman. Karena di depan kita ada lampu merah, ya mungkin agak sedikit macet sih. Tetapi di video ini teman-teman tidak akan saya skip sih sepertinya. Saya akan ngiring bus Mior sampai di lampu merah simpang menuju ke terminal alang-alang lebar di kota Palembang. Di depan kita ada bus Mior teman-teman. Mereka kompak sekali. Di saat melakukan perjalanan ini dua unit beriring-iringan terus teman-teman. Seperti Romeo dan Juliet saling mencintai sehidup semati teman-teman, luar biasa. Mereka sangat kompak sekali, saling menjaga satu dengan yang lain. Ini adalah bus Mior di depan kita. Kita akan miring di belakang mereka. Ya memang pengalaman saya teman-teman, di saat kita melintas menggunakan jalan lintas macam ini, apabila kita ngiring yang pertama truk, itu cenderung kita akan lebih selamat teman-teman. Karena apa? Di saat kita hendak menyalip, hendak mendahului, di saat di depan ada bahaya, pasti mereka ngasih kode teman-teman supaya kita tidak mendahului semacam itu. Nah jadi di saat kita ngiring kendaraan-kendaraan besar seperti ini, ya kita terutama pengendara kendaraan kecil sangat berterima kasih atas apa kode-kode yang mereka berikan kepada kita. Nah, tetapi kita sebagai pengguna kendaraan kecil harus mengetahui di mana kode-kode yang mereka beri kepada kita, teman-teman. Nah, seperti di depan ini, dia ngesen ke kiri, artinya di depan itu dia hendak cari jalur ke sebelah kiri, teman-teman. Dia ngasih kode karena di depan ada kemacetan kemungkinan kan. Nah, ini sebagai salah satu contoh di mana kendaraan besar itu selalu memandu kita sih sebenarnya. Bus Mior selalu memberi kode kepada kita teman-teman kalau kita menggunakan jalur kiri. Itu bisa langsung lurus sih sebenarnya teman-teman. Karena di depan kita memang ada lampu merah. Kita akan selalu ngiringi bus Mior. Entah sampai di mana teman-teman nanti berhenti. Tetapi karena mungkin nanti saya jalurnya agak sedikit berbeda dengan bus dua unit ini, bus Mior. Pasti kita akan berpisah di lampu merah yang menuju ke terminal alang-alang lebar karena saya akan masuk ke kota, teman-teman. Ya, di depan sudah terlihat lampu sudah hijau. Kita bergerak sedikit-sedikit.
Oh, ternyata kita kena lampu merah kembali, teman-teman. Sebenarnya tadi sudah hijau sih, tapi karena saking padatnya kendaraan yang hendak masuk ke kota Palembang, ya kena lampu merah yang kedua sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sabar aja sih. Ini sudah mulai ada pergerakan bus Mior di depan kita yang hendak nyebrang di lampu merah ini, teman-teman. Iya, kita ngikutin, ngeker aja di belakang. Nah, kalau kita belok ke kanan, teman-teman, itu kita bisa masuk ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini bus Mior di depan kita, luar biasa istimewa, teman-teman. Indah sekali, mantap jiwa kata anak-anak muda sekarang. Ini nggak tahu sih berapa pintunya, nggak kelihatan, teman-teman, jadi saya tidak bisa menyebutkan. Ya, bagi teman-teman yang mengetahui bus Mir ini, ya silahkan komen di bawah ini apa, tipe apa, dengan opini berapa, silahkan. Ya, karena saya sambil apa, sembari mengemudi, jadi tidak bisa memperhatikan di mana kode-kode mobil di depan kita ini, teman-teman. Memang tidak heran lagi, teman-teman, bus Sumateraan ini sangat mengutamakan kecepatan terlebih kenyamanan. Walaupun menggunakan kecepatan tinggi, tapi masih terlihat sangat nyaman sekali, teman-teman. Sangat indah sekali cara mobil ini mengambil celah untuk mendahului kendaraan lain, teman-teman. Sangat aman sekali cara drivernya, cara ambil bagaimana untuk mendahului kendaraan lain. Luar biasa sih ini, teman-teman. Saya memperhatikan sangat indah sekali sih bagaimana cara driver ini mengemudikan bus sebesar itu dengan, ya, teman-teman bisa saksikan sih banyak kendaraan juga di sebelah kanan kiri kita, tetapi dengan cara yang sangat lembut, dapat berpindah jalur, teman-teman, dan juga tidak membahayakan bagi pengendara lain sih kalau menurut saya. Ini bagus sekali ini, teman-teman, sangat teratur sekali, sangat rapi sekali di saat dia hendak berpindah jalur, dan kode-kode itu selalu di apa, hidupkan terus, teman-teman, untuk kendaraan yang ngekor di belakang dia. Ini luar biasa sih menurut saya, luar biasa driver ini. Bus Mior yang hendak masuk ke terminal Alang-Alang Lebar kilometer 12 di kota Palembang, teman-teman. Mungkin tidak lama lagi kita akan sampai di lampu merah, di mana persimpangan menuju ke terminal Alang-Alang Lebar di kota Palembang. Kita masih berada di Jalan Soekarno-Hatta, bypass di kota Palembang, teman-teman. Inilah akhir perjalanan kita pada kesempatan ini, perjalanan dari Prabu Mulih menuju kota Palembang full via jalan lintas tengah Palembang Lampung, Sumatera Selatan. Oh iya, teman-teman, tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wujud ikhtiar kita untuk selalu takwa kepada Allah dengan menjalankan rukun Islam yang keempat, teman-teman, yaitu menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan teman-teman semua diterima Allah Subhanahu wa taala
semakin dikuatkan iman Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang hak, yaitu dinul Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin video nanti di depan ini teman-teman akan saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu nonton video perjalanan yang saya buat. Untuk itu, apabila dalam setiap narasi saya ada kekurangan, ada kesilapan kata, ada kata-kata yang kurang tertata, ya mungkin itu adalah keterbatasan saya teman-teman. Untuk itu sekali lagi kepada teman-teman semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah video perjalanan kali ini teman-teman, insya Allah saya akan menuju ke Temboro, karena di beberapa hari yang lalu teman-teman jemaah sudah menelpon saya kiranya hendak bisa berangkat ke Ponpes Al-Fatah di Temboro, Magetan, Jawa Timur. Tetapi karena saya masih berada di perjalanan sampai malam ini, makanya saya tidak bisa berangkat bareng dengan teman-teman jemaah teman-teman. Untuk itu mungkin saya akan menggunakan bus untuk menyusul ke Temboro nanti, ke Magetan, Jawa Timur sana. Terkait bus apa saya kurang tahu, nanti saya akan coba di perjalanan tersebut untuk membuat rekaman sehingga dapat menjadi informasi bagi teman-teman yang hendak mudik bagaimana kondisi jalan sebelum hari raya, baik jalan lintas Sumatera maupun lintas Trans Jawa teman-teman. Terkait menggunakan tol atau jalan umum saya kurang paham, karena nanti kita belum tahu juga kita akan naik bus apa teman-teman. Yang jelas nanti saya akan usahakan untuk membuat rekaman lah. Terkait bus apa nanti kita nggak tahu, dan menggunakan jalan apapun saya belum tahu juga. Yang jelas nanti saya akan usahakan membuat rekaman. Untuk itu saya harap teman-teman sudi untuk nonton di video perjalanan menggunakan bus menuju ke Magetan, Temboro, Jawa Timur teman-teman. Demikianlah video yang saya dapat hadirkan pada kesempatan ini teman-teman. Ya, nanti kita lanjutkan di video perjalanan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya.